Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di kesempatan ujian akhir semester Universitas Sibar Asia Jakarta pada semester genap tahun ajaran 2023-2026 dengan mata kuliah analisa berorientasi objek kelas IT 402 Prodi PJJ Informatika S1 dengan dosen pengampu Bapak Catur Nugroho Eskom Mkom dengan sifat ujian take home test atau project best test dengan nama mahasiswa saya Ujang Kamun, NIM 220401010212. Pada kesempatan ini saya diberi tugas untuk membuat aplikasi di PT Himatika. PT Himatika adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang ekspor baju. Perusahaan ini memiliki karyawan sekitar 1.000 orang dan dibagi menjadi 3 shift selama 24 jam kerja per hari. Jika order didapatkan oleh PT Himatika naik, maka karyawan tersebut akan diminta untuk melakukan kerja lembur. Untuk mengakomodir hal tersebut, maka PT Himatika perlu untuk mengembangkan sistem absensi. Sistem absensi ini dimulai dari kegiatan administrator, aplikasi absensi yang mencatatkan seluruh data karyawan serta shift masing-masing karyawan tersebut. Dikarenakan sistem absensi yang digunakan adalah sidik jari atau fingerprint, maka setiap karyawan perlu untuk diambil contoh sidik jarinya dan dimasukkan ke dalam data karyawan oleh administrator aplikasi. Data karyawan yang dimasukkan terdiri dari data sebagai berikut: nomor induk pegawai, nama karyawan, SIP karyawan, contoh identifikasi masing-masing sidik jari 5 jari per karyawan. Sedangkan data kasih karyawan terdiri dari aturan jam kerja sampai berikut: jam masuk, jam mulai istirahat, jam selesai istirahat, dan jam pulang. Pada tanggal 20 setiap bulannya, administrator akan melihat laporan jam overtime masing-masing karyawan. Selain itu, administrator dapat juga melihat laporan absensi per hari untuk masing-masing karyawan. Laporan ini juga dapat dilihat oleh manajemen PT Himatika. Selain itu, PT Himatika menyediakan booth komputer yang dapat diakses oleh masing-masing pegawai, sehingga masing-masing pegawai dapat melihat laporan absensi serta laporan overtime untuk dirinya sendiri. Semua user yang menggunakan sistem absensi ini diharuskan untuk login terlebih dahulu ke dalam sistem. Baik, pada kesempatan ini saya akan mengilustrasikan proses bisnis dengan flowchart diagram, di mana ilustrasi flowchart diagram itu ada karyawan melakukan absensi, lalu masuk ke pembacaan sistem sidik jari. Apabila eh, sidik jari itu eh, sidik jari itu oke, maka akan diteruskan ya, maka akan langsung bekerja. Apabila tidak, maka masuk ke tambahan sidik jari, lalu setelah itu disimpan di dalam sistem. Lalu kembali lagi ke proses awal yaitu melakukan absensi. Karena tadi sudah disimpan, maka untuk pembacaan sistem sidik jarinya bisa terbaca dan akhirnya bekerja. Nah, setelah bekerja, masuk apakah bekerja itu selesai bekerja itu ada diperlukan atau tidak, maka kalau diperlukan maka masuk ke data sheet karyawan, maka disimpan. Kalau tidak, maka absen pulang dan atau lebih, maka dia akan ditambahkan penambahan. Kalau di sini pekerja karyawan apabila dibutuhkan oleh perusahaan, maka dia akan ditambahkan jam kerja. Kalau tidak, dia bisa pulang langsung. Tetapi kalau ada penambahan jam kerja, dia masuk ke penambahan jam kerja atau overshift. Lalu masuk ke ke sistem.
Setelah masuk ke sistem, kembali lagi untuk bekerja. Dan kalau sudah selesai, absen pulang, tidak ada lagi penambahan, lalu pulang. Lalu ada administrator. Administrator, dia akan melakukan data jam absensi karyawan. Selanjutnya, absensi ada atau tidak ada. Kalau tidak ada, masuk ke karyawan. Kalau absensi karyawan itu masuk atau tidak masuk, kalau tidak masuk, dia masuk ke karyawan tidak masuk dan dikatakan bolos bekerja. Lalu kalau iya masuk, maka dia masuk ke jam. Ya. Dan kalau ada penambahan waktu, dia maka masuk. Kalau tidak ada, apakah dia ada penambahan waktunya? Oh tidak, dia akan masuk ke sistem dan dihitung gaji pokoknya saja. Dan setelah gaji pokoknya dihitung, maka masuk ke bagian ke penggajian. Lalu kalau iya tidak ada, kalau kalau iya ada lembur, masuk ke lembur, maka akan ada penambahan dan masuk lagi masukkan data ke bagian penggajian, lalu simpan. Begitupun yang tadi karyawan yang tidak masuk atau off, maka dia akan masuk ke data ke bagian penggajian bahwa karyawan itu tidak masuk. Oke, selanjutnya yaitu analisa analisa permasalahan memakai fishbone, yang mana di sini ada karyawan, ada sistem, ada administrator, dan R&D atau financial. Di dalam karyawan itu ada sidik jari, daftar sidik jari, lalu absen masuk dan absen keluar. Untuk sistemnya adalah sistem ini penyimpan data karyawan, input jam masuk atau keluar karyawan, lalu ada penataan jam lebih atau overtime. Lalu administrator itu petugas untuk input sidik jari karyawan, mendata jam kerja karyawan, mengirimkan data karyawan kepada R&D atau ke financial. R&D di sini akan selalu pendataan di setiap tanggal 20. Penghitungan jam lebih atau overtime karyawan. Apabila tidak ada absensi dinyatakan absen atau tidak masuk. Maka ini adalah proses bisnis PT Himatika. Lanjut. Selanjutnya adalah rancangan proses bisnis sistem berjalan memakai use case diagram. Di sini absensi use case diagram di mana karyawan menyiapkan daftar sidik jari, dia daftar dulu ke sidik jarinya, terus absensi, terus juga kalau absensi dia apakah jamnya lebih, maka akan disimpan di dalam database. Selanjutnya administrator. Administrator itu dia menginput data ke dalam sistem. Lalu input data masuk manual absensi karyawan apabila karyawan itu tidak masuk. Selanjutnya membuat laporan data karyawan. Dan dari ketiga ini masuk ke dalam penyimpanan data ke dalam database. Lalu ada R&D. Dari R&D ini hasil laporan data karyawan diolah penghitungan gaji pokok dan lembur karyawan. Lalu disimpan di dalam database. Selanjutnya, rancangan proses bisnis sistem berjalan memakai activity dan success diagram, di mana dari activity dan success diagram ini kita akan mendapatkan karyawan, administrator, database, dan R&D. Mana karyawan harus mendaftarkan sidik jarinya. Lalu diinput sidik jari dan data karyawan ke dalam sistem. Selanjutnya disimpan data karyawan itu di dalam database. Setelah itu karyawan melaksanakan absensi masuk. Terus setelah masuk lalu penyimpanan data hadir karyawan di database. Setelah itu karyawan melakukan absensi pulang dan
Database juga menyimpan karyawan untuk pulang. Lalu administrator membuat laporan absensi karyawan, menghitung jumlah jam kerja atau lebih karyawan, menginput manual data absensi karyawan yang tidak hadir atau bolos. Lalu disimpan di database. Laporan hadir, hasil laporan dari karyawan disimpan di database. Hasilnya itu terus RND. RND melihat hasil laporan data karyawan, lalu menghitung gaji karyawan dan membagikan gaji kepada karyawan dan karyawan menerima gaji atau upah. Selanjutnya, rancangan proses bisnis sistem berjalan memakai class diagram. Class diagram di sini ada karyawan, ada shift kerja lembur, ada raw data, absensi, dan data absensi. Karyawan itu adalah nama karyawan titik dua string. Terus nomor induk sifatnya adalah integer. Shift karyawan itu string, sidik jari sama dengan karyawan. Shift kerja atau lembur. Shift 1 dari pukul 8.00 sampai 16.00 waktu Indonesia Barat. Shift 2 dari pukul 16.00 sampai 24.00 waktu Indonesia bagian Barat. Shift 3 dari 24.00 sampai 8.00 waktu Indonesia bagian Barat. Sementara overtime atau lembur 1 jam pertama plus 3 jam berikutnya. Lalu untuk raw data absensi, ada jam masuk, ada jam mulai istirahat, ada jam selesai istirahat, dan ada jam pulang. Sementara data absensi itu diperlukan nomor induk karyawan atau pegawai, ada nama, ada shift, ada jam masuk, ada jam mulai istirahat, ada jam mulai selesai istirahat, ada jam pulang. Terus juga ada cuti, lembur, sakit, tanpa keterangan. Selanjutnya, rancangan proses bisnis sistem berjalan memakai state chart diagram. State chart diagram dimulai dari absensi karyawan. Absensi masuk karyawan, lalu pencatatan absensi masuk, apakah dia tepat waktu atau tidak. Kalau tepat waktu, kalau tidak tepat waktu, maka karyawan itu dinyatakan telat. Nyatakan telat. Lalu pencatatan, nah, pencatatan jam mulai istirahat tetap masuk. Lalu kalau iya, karyawan dinyatakan tepat masuk. Lalu setelah di pencatatan mulai istirahat, lalu ada pencatatan jam selesai istirahat. Setelah pencatatan pencatatan jam istirahat, lalu ada pencatatan jam pulang karyawan. Nah, dari sini setelah pulang ternyata dibutuhkan kalau kalau tidak dibutuhkan, maka pencatatan jam pulang tepat waktu. Tetapi kalau iya ditambahkan pencatatan jam lembur. Setelah itu penyempitan di database dan selesai. Selanjutnya rancangan proses bisnis sistem berjalan memakai komponen diagram. Komponen main diagram. Komponen main diagram ini dibagi dua, ada paket data absensi, ada paket laporan absensi. Dari paket data absensi dibagi dua lagi menjadi paket data karyawan dan paket data absensi. Dari paket laporan absensi ada paket laporan absensi dan paket laporan overtime. Ini adalah diagram diagram yang dibuat melalui Draw.io. Satu ilustrasi flowchart diagram, lalu analisa fishbone, use case absensi menggunakan use case diagram, activity square diagram, class diagram,
Statiskas diagram dan komponen diagram. Demikian penjelasan saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kekurangannya mohon maaf. Bila kita begitu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.